Halo, selamat pagi semua pendengar setia Radio Heartline 91,7 FM dan juga sobat setia Rumah Sakit Immanuel Wahalim Bandar Lampung. Apa kabar semua? Pagi ini semoga selalu sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Pagi ini edisi 20 Maret 2021 dengan saya Weti akan menemani sahabat semua selama 30 menit ke depan. Pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu seputar gangguan dan permasalahan kulit sehari-hari. Bersama kita telah hadir narasumber kita, seorang dokter spesialis kulit yang cantik dan baik hati. Beliau adalah Dr. Natalia Wahyudi, SPKK, Fins GV, FAA GV. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Immanuel Wahalim Bandar Lampung. Selamat pagi Dr. Natalia. Selamat pagi Betty. Nah, untuk lebih mengenal sosok Dr. Natalia, saya persilahkan kepada Dr. Natalia untuk memperkenalkan diri. Silakan dokter. Ya, saya Natalia Wahyudi, seperti Betty tadi udah sebutkan. Saya waktu dokter umum dari Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan ke Universitas Airlangga untuk spesialisasinya. Dan setelah lulus saya langsung ke Rumah Sakit Immanuel tahun 2008. 2008 dokter ya, Iya. Sudah sangat lama di sini. Tidak perlu berlama-lama, kita akan memulai sesi tanya jawab ya dokter, karena ini sesuatu yang menarik dan kita apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, ternyata banyak sekali gangguan kulit yang dirasakan atau dikeluhkan oleh para pasien dokter ya selama di rumah sakit. Nah, saya banyak titipan pertanyaan. Yang salah satunya adalah selama masa pandemi ini, walaupun harus isolasi atau menjaga untuk tidak sering keluar rumah, ternyata banyak juga gangguan atau keluhan para pasien ya yang ke rumah sakit. Nah, salah satunya adalah keluhan kulit kering dan gatal ya dokter. Itu kayaknya udah semua dari kita bisa mengalami hal ini, bisa dialami oleh tua dan muda. Sebenarnya penyebabnya apa ya dokter? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengobati keluhan yang seperti ini? Silahkan dokter. Iya, memang selama saya pandemi COVID ini, pasien tuh banyak yang mengeluh adalah gatal. Gatal. Nah, seperti kita ketahui, kulit kita kan ada lapisan-lapisannya, ya. Setiap lapisan tuh ada fungsinya, ya. Terutama kalau fungsi daripada untuk mempertahankan kadar kulit kita tetap hidrasi, tetap moist, itu adalah fungsi daripada kulit yang paling atas yang disebut lapisan tanduk, lapisan stratum corneum. Kulit kita itu terdiri dari sel keratin. Nah, lapisan tanduk itu dia ada fungsinya. Selain dia menghasilkan enzim yang disebut defensin, itu untuk mencegah kuman untuk masuk, tapi dia juga menghasilkan dari asam amino yang ada di situ. Dia memproduksi untuk lapisan kulit, misalnya laktosa, hyaluronic acid, dan banyak sekali yang harus dipertahankan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sekarang ini kan orang jadi COVID ya, ketakutan ya, parno ya. Iya dok. Jadi cuci tangan, pakai alkohol. Kalau bisa Hand sanitizer ya, dok, ya? hand sanitizer. Kalau bisa tuh dia beli yang 90% kali ya, saking takutnya. Iya, dok. Terus sabun yang antiseptik ya, dok. ya. Dan satu hari itu kita nggak tahu tuh sudah di alkohol dicuci berulang-ulang. Nah, tidak seperti itu. Tuhan tuh tidak memberikan kita kadar kulit yang sama, tergantung genetiknya, seberapa besar. Ada yang kulitnya itu cenderung kering, apalagi kalau dia didiagnosa dengan atopic skin atau dermatitis atopik. Itu kadar pengeluaran daripada kita itu cenderung kering, ya, kadar air, kadar semuanya itu sangat rendah. Nah, kalau kita kena sabun, nah kadarnya itu kurang, jadi terjadi abrasi, jadi terlepas semuanya. Kalau kita sehari-hari
udah kita cuci berulang-ulang, kalau kita nggak pakai moisturizer tambahan untuk mengganti yang hilang itu dari kulit kita, kita akan terjadi peradangan. Setelah itu kulit yang terlalu kering akan menimbulkan suatu peradangan, ya, peradangan yang intens, kronik, berulang akan menimbulkan suatu gatal, jadi dermatitis. Nah, itu yang diderita oleh pasien. Seperti itu ya, Dok. Jadi untuk untuk mencegah atau tips ya untuk masyarakat pada umumnya agar kulit tetap harus melaksanakan mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Jadi untuk mencegah biar tidak gatal itu tidak terlalu sering atau tidak terlalu mengganggu, seperti yang dokter bilang tadi, sering-sering memakai pelembab ya, dokter ya. Moisturizer atau memakai pelembab ya, untuk menggantikan sesuatu yang hilang setelah kita cuci tangan, ya. Demikian juga itu sering terjadi pada anak-anak muda ya sekarang ini ya. Banyak orang yang salah kaprah ya. Dia senang kalau datang, "Dok, kulit saya berminyak. Dok, kulit saya berminyak." Mereka senang sekali dengan sesuatu yang sangat kering ya. Padahal kekeringan kulit yang intens juga bisa menimbulkan suatu peradangan. Peradangan menimbulkan suatu pembesaran infeksi daripada suatu kelenjarnya. Ya, jadinya itu nanti ada suatu siklus yang tidak baik. Bisa juga terjadi akumulasi daripada curah obat yang banyak. Ya, tangan juga saya pernah datang tuh anak kecil ya, mamanya kasih antiseptik, terus sering di sabun. Nah, karena dia gatal kan dia garuk, terjadi infeksi sekunder. Jadi tangan tuh datang tuh dengan bernanah-nanah, ya. Padahal itu penyebabnya bukan sesuatu padahal sepele ya. Sepele ya, dokter. Jadi karena mungkin salah cara merawat atau mengatasinya, jadi terjadi infeksi sekunder yang lebih parah gitu ya, dokter. Nah, menyambung dokter untuk untuk masalah kulit kering dan gatal. Karena pemakaian hand sanitizer. Juga untuk para ibu rumah tangga kan juga ada keluhan yang mungkin karena harus beraktivitas memasak seperti tangannya, seperti saya juga mengalami mengelupas, pedih. Nah, sebenarnya itu kenapa dan apakah bisa diobati ya, dokter? Atau apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi hal ini? Yang seperti awal kita bilang, kulit kita kadarnya tidak semua sama ya. Bantalan daripada lapisan kulit stratum corneumnya itu berbeda ya. Untuk orang-orang yang memang sensitif terhadap, tapi sebenarnya kita hampir semua ya, kita tidak tahan deterjen gitu ya, dok ya. Kita tidak tahan terhadap deterjen, baik clean segala. Kalau setiap hari terjadi itu bisa terjadi peradangan pada kulit dan menimbulkan terjadi kulit kita sangat kering. Jadi menguap, yang disebut dengan trans epidermal water loss itu sangat tinggi, jadi menguap istilahnya. Nah, jadi kita lihat, kalau misalnya kita udah pakai sesuatu yang mengiritasi, terus terjadi kok gatal-gatal ya, jangan berpikir itu adalah suatu penyakit, tetapi itu adalah gangguan daripada fungsi kulit. Jadi kita harus pintar-pintar, oh ini berarti kulit saya kering. Kalau kulit yang terlalu kering, penyerapan dari suatu zat itu akan meningkat daripada kulit yang normal, yang tidak kering. Jadi sebisa mungkin kalau kita cuci piring, kita harus pakai sarung tangan pelindung ya, pelindung ya. Sarung tangan juga bukan yang ada bedaknya loh, yang untuk medical, bukan medis ya, dok? Ya, bukan. Jadi kita harus pakai sarung tangan. Nah, kalau sudah terjadi misalnya udah gatal-gatal, udah kadung nih, udah terjadi peradangan, dermatitis ya, udah terjadi peradangan. Nah, kita sebaiknya berobat dulu ke dokter ya, dan jangan memegang sesuatu yang berprotein murni, yang contohnya ya, kalau orang udah sakit nih ya, udah kulitnya kering banget nih, pecah-pecah, udah gatel. Nah, biasanya nih masyarakat yang salah, dia menyalahkan ikan, menyalahkan apapun yang dia makan, padahal bukan. Padahal dia yang salah adalah proteksi dia, kesehari-hariannya dia ya. Pada saat itu kita memegang apapun nggak bisa, kita harus pakai sarung tangan dulu.
kita jangan mencuci ikan, mencuci seafood, pegang telur, itu mengolah tepung itu akan sangat gatal sekali dan akan menimbulkan infeksi sekunder, ya, dan nanti akan tambah buruk. Jadi kalau sudah terjadi mungkin mulai gatal-gatal dikit, stop semuanya itu, cari moisturizer yang baik, ya, moisturizer yang baik dulu, istirahatkan tangan, pokoknya dilindungi dengan pelembab dulu. Nah, tapi kalau misalnya dengan itu masih tidak menolong, baru pergi ke segera dokter. konsultasi Iya. ya ke dokter spesialis kulit seperti itu. Jadi Kita obati, ya. Jadi intinya itu kita semua pasti pernah mengalami. Jadi itu tips untuk para ibu-ibu atau remaja putri yang sering berada di dapur dan mengerjakan aktivitas rumah tangga. Itu salah satu tips yang bermanfaat sekali. Nah, untuk selanjutnya dokter, masih berkaitan di masa pandemi seperti ini. Untuk memakai masker itu kan kayaknya sudah suatu keharusan ya dok. Tetapi ternyata di balik itu ada ini ya dokter, permasalahan yang sering dikeluhkan. Seperti saya juga mengalami saat bekerja harus memakai masker sepanjang hari selama masa dinas. Lama-kelamaan kok timbul jerawat, terutama di sekitar masker ya dok. Itu pun juga sering dikeluhkan oleh teman-teman. Itu kenapa ya dokter? Terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi ini? Ya, kita semua mengalami, saya juga ngalamin. Jadi begitu, apalagi pakai yang ketat ya, N95 waktu awal-awal, aduh jerawat juga memang banyak ya. Jadi itu memang nomor satu ya keluhan kita. Jadi mulut kita, di dalam rongga mulut kita itu tidak steril ya, semuanya tidak steril. Jadi sebaiknya kalau misalnya pagi nih kita mau beraktivitas ya, nah kita sebelum kita pakai masker misalnya sarapan, sebaiknya kita sikat gigi dulu atau apa ya, baru kita memakai masker gitu. Dan masker sebaiknya sih jangan sampai satu harian sampai besok, terus besoknya dipakai lagi. Nah itu kalau bisa sering berganti ya dok ya. Bisa berganti gitu, diganti gitu. Yang sulitnya adalah kalau kita adalah nakes ya. Iya. Nakes itu kita tahu sendiri, N95 kan mahal. Kalau bisa kita gantilah pakai 2 gitu loh. Jadi sudah berapa jam yang satunya agak kita steril atau apa, nanti baru kita pakai lagi gitu. Jangan satu harian nanti akan terjadi peningkatan suhu juga di daerah sini. Peningkatan suhu akan menyebabkan ya sesuatu kan akan membesar tuh, memuai istilahnya. Sama juga dengan kelenjar kita dan aktivitasnya juga akan meningkat di daerah sini. Nah, terjadi ada sedikit akumulasi kuman, dia menimbulkan jerawat. Nah, untuk mengatasinya apakah memang bisa kita, maksudnya ada tips untuk kita bisa lakukan sendiri atau memang harus konsultasi untuk mengatasi masalah jerawat Ya. itu dok? Oh iya, satu lagi, kita jangan berpikir bahwa kulit kering adalah normal. Kulit kering itu adalah bebas jerawat, ya. Kulit saya harus kering supaya saya tidak timbul jerawat. Ingat, kulit yang terlalu kering akan menimbulkan suatu iritasi, peradangan. Kalau jika terjadi kulit meradang, pembuluh darah akan membesar. Pembuluh darah membesar, juga kelenjar sebum kita juga akan membesar, ya. Nah, itu juga akan menimbulkan pembesaran, itu menimbulkan suatu aktivasi menimbulkan komedo. Jadi ini yang di masa seperti ini kadang-kadang mereka takut jerawatan atau apa, juga dikasih antiseptik, kadang-kadang dikasih jeruk nipis, dikasih apa gitu loh. Nah itu akan menimbulkan suatu iritasi yang meningkat. Terus dan takut apa, ya karena takut berjerawat itu, jadi mereka yang pakai sabun Detol atau antiseptik ya. ke wajah gitu, itu tidak baik juga gitu. Jadi sebenarnya yang utama adalah menjaga kulit kita tetap hidrasi, tetap bagus. Selain itu juga pakai sabun yang ringan, yang banyak moisturizer. Jangan takut untuk tidak bersih ya.
jangan takut untuk tidak bersih. Yang penting kulit kita, pakai semua sabun itu fungsinya adalah merendahkan tegangan permukaan antara kulit kita dan lemak. Jadi dia pasti sudah lepas, sudah bagus, sudah bersih pasti. Jadi Ya. bisa disimpulkan kalau untuk jerawat tadi sebenarnya kita juga bisa mengisinya atau ikut menjaga kulit kita agar terbebas dari jerawat. Salah satunya memakai sabun untuk wajah itu yang lembut ya dok ya, Iya. bukan yang antiseptik seperti itu ya. Jadi mungkin jerawat muncul karena kita juga ikut andil salah dalam merawat wajah kita Iya. gitu ya dok ya. Itu tanda-tandanya kalau kulit kita itu meradang, semakin kita waktu kita mandi, waktu kita bersihkan terasa enak. Setelah itu kita rada cekit-cekit. Oke. Kayak ada jalan gitu loh, ada sesuatu, misalnya ada kayak semut yang jalan, kayak gatal yang geremet-geremet. Oh, iya. Nah, itu berarti kulit yang Tandanya ya dok iya, ya. tandanya, bukan jemplok merah. Kadang-kadang pasien datang ya, dok, saya gatal tapi nggak ada apa-apa. Nah, itu Iya. tanda kulit yang fungsinya sudah berubah. Berarti kulitnya semuanya kadar air semuanya itu sudah berubah. Itu kulit yang kering. Jadi itu sebenarnya gampang, tinggal pakai pelembab aja. Ya, Tetap kembali ke yang namanya pelembab ya sobat ya. moisturizer. Moisturizer. Oke dok, selanjutnya ini yang juga sering dikeluhkan atau mengganggu ya untuk kulit, untuk para pasien, yang namanya biduran ya dok ya. Jadi hampir kita semua pernah mengalami yang namanya biduran atau dalam medis dibilang urtikaria. Jadi timbul bentol-bentol seperti itu. Nah, mitosnya atau fakta ya dok, jadi kita sering kaitkan itu, dipikirnya itu adalah karena nggak tahan atau alergi terhadap suatu makanan seperti itu. Sebenarnya penyebabnya biduran itu apa? Lalu sebenarnya kita bisa nggak sih mengamati atau maksudnya kita cari tahu biar kita juga prepare ya dok di rumah, biar tidak sering kena yang namanya biduran itu. Untuk solusinya seperti apa dok? Biduran ada yang penyebabnya diketahui, ada yang penyebabnya tidak diketahui, yang disebut dengan idiopatik ya, urtikaria idiopatik. Tapi kebanyakan, sekian banyak biduran, itu penyebabnya adalah adanya suatu fokal infeksi di dalam tubuh kita. Infeksi ya dok? Fokal infeksi, contohnya pada wanita itu ada keputihan di dalam yang kita tidak ketahui, karena kan perempuan itu kan alat kelaminnya seperti ini ya, kecil, di atasnya besar. Apa yang terjadi di sini kita tidak ketahui. Nah, itu bisa. Nah, pada anak-anak kebanyakan biduran pada anak itu perempuan ya, perempuan yang disebabkan karena ISK, infeksi saluran kencing, karena dia punya uretra pendek ya, dan atau kita ceboknya yang salah. Terus ada juga gigi yang bolong. Oh, bisa Jadi karena gigi berlubang jadi ya, kita dok? cari vokal infeksi. Kalau misalnya kita yang akut, yang baru pertama ya, kita tanya adakah seperti itu gitu loh. Nah, kita cari penyebabnya, baru kita obatin gitu. Baru kita obatin dengan antibiotik biasanya dan antihistamin gitu. Tapi juga ada yang idiopatik yang terus aja, yang berulang itu ada suatu mekanisme dari sistem imun yang berubah. Nah, itu baru kita harus periksa lebih lanjut itu kenapa. Itu lebih sulit kalau yang idiopatik. Kalau nggak tahu ya, ya, penyebabnya apa, ya, tapi terus dirasakan. ya, idiopatik bisa juga karena kekeringan kulit juga bisa. Karena udara yang terlalu dingin bagi dia juga bisa cold urtikaria. Jadi kita harus lihat, hindarin. Ada juga yang karena kekencengan, jadi terlalu tekanan pada kulit dia. Jadi pada waktu dia buka, pembuluh darah langsung melebar dengan cepat, bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi nggak selalu urtikaria itu disebabkan oleh makanan, bisa juga makanan. Jadi ada orang yang belum pernah nih makan tape misalnya, terus keadaan dia punya imun lagi tidak baik, masuk itu ada tape itu buatnya ada apa ya, ragi ya, ya. Nah, itu banyak juga penyebabnya itu gitu loh, bukan hanya ikan tapi tempe, tahu, pokoknya yang beragi itu ya, juga bisa menjadi penyebab
yang makanan yang beragi, seperti roti yang sudah lama gitu, bisa juga sebagai penyebabnya. Atau cacing juga, larva cacing juga bisa. Kayak cacingan, Cacingan gitu ya. bisa juga. Itu Salah sebagai satu penyebabnya. mekanisme untuk imun tubuh. Jadi Membentuk suatu histamin. nggak selalu kita nyalahin yang namanya kayak ayam, kayak ikan laut seperti itu ya Iya, dok. Ternyata untuk apa namanya produk lain seperti tahu tempe yang beragi itu bisa jadi ya. Jadi itu salah satu apa namanya pengetahuan baru yang kita tahu ya. Jangan selalu menyalahkan yang namanya ikan dan lain sebagainya itu ya, karena belum tentu si biduran itu disebabkan karena ikan atau ayam itu ya dok ya. Iya, banyak pasien-pasien yang sudah tua nih, dia menderita penyakit dermatitis eksfoliativa. Jadi kulitnya mengelupas dari ujung ke ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki kulitnya lepas semua. Jadi kalau kita tampung tuh satu hari Lepasan kulitnya itu bisa mungkin berapa gram, 5 gram aja ada. Nah itu kita butuh itu semua. Kulit itu adalah suatu protein, jadi kita butuh tubuh kita untuk menggantikan yang hilang. Tapi kalau kita tanya, saya sudah nggak makan ikan dok, sudah 5 tahun, 3 tahun, tapi masih begini. Nah itu kalau kita cek kadar albuminnya kadang-kadang rendah sekali. Makanya itu kulitnya susah untuk sembuh. Jadi nggak selalu bahwa gatal dikit stop ikan atau ayam ya. Itu sangat salah. Seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi untuk info kita bisa pengetahuan yang baru ya. Jadi untuk yang sering mengalami biduran, ada baiknya konsultasi untuk lebih detail ya, diketahui penyebabnya apa. Iya, kita cari ya, dok, ya. Penyebabnya apa. Ya. Seperti itu. Jadi Iya. kita juga prepare sendiri ya. Saya ada gigi berlubang tidak, ada keputihan tidak, ada cacingan tidak. Sebaiknya itu, ya. kalau kita punya masalah kulit, jangan mencari pengobatan sendiri. Oh iya, ya. Kita konsultasi ke dokter. Karena ada obat-obatan yang sebenarnya bertentangan. Contohnya dermatitis gatal. Katanya dia gatal-gatal. Dia bilang, ini alergi. Tapi ternyata dia jamur. Kalau dia misalnya pakai obat jamur, kalau misalnya itu dia dijamur pakai obat alergi, itu jamurnya tambah senang, tambah besar, tambah luas. Jadinya banyak obat-obat yang bertentangan yang tidak harusnya. Kalau ada sesuatu lebih baik ke konsultasi ke dokter. Oke, jadi juga harus tetap waspada dan hati-hati ya sobat. Jadi kalau memang ada keluhan, sebaiknya periksa ke yang ahlinya seperti itu ya dok. Jangan katanya tetangga, katanya siapa, seperti itu ya dok ya. Daripada nanti menjadi semakin sepele tapi akhirnya jadi tambah parah seperti itu. Nah ini dok, banyak yang titip untuk tips menjaga kesehatan kulit ya dok yang benar, karena banyak mitos atau katanya orang tua atau tetangga. Jadi merawat kulit yang benar secara medis atau untuk ahli yang dari spesialis kulit itu seperti apa ya dokter, agar kita juga terhindar dari gangguan atau masalah kulit seperti itu ya. Tipsnya adalah satu, jangan berpikiran bahwa kulit yang kering adalah kulit yang sehat. Semua kita tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Jadi kulit kita itu udah terproteksi sedemikian baiknya. Tuhan udah menciptakan kita sesuatu yang baik ya. Jadi udah ada proteksinya. Jadi jangan dibuang, jangan diubah-ubah dengan pemikiran sendiri. Misalnya pakai sabun antiseptik, itu tidak baik. Atau membuat kulit kita abrasi yang berlebihan. Contohnya luluran, pakai sabun scrub, tiap hari di scrub, tiap hari dilulur. Itu akan terjadi peradangan secara kronis. Luluran itu akan menimbulkan suatu inflamasi, peradangan yang mikroskopik ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah terjadi perubahan. Nah kalau itu jangan, memerlukan waktu untuk sembuh kan. Kesembuhan luka itu minimal 2 minggu ya. Jadi belum 2 minggu dia udah tiap hari dia lulur. Nanti akan suatu hari
di mana kulitnya sudah tidak bisa menahan lagi, akan terjadi suatu cetusan. Nah, itu yang penting. 2 juga kita harus rajin pakai pelembab, makan makanan yang sehat, yang banyak mengandung protein, vitamin, ya. Dan satu lagi yang sekarang tuh penting, penelitiannya sudah banyak, bahwa kadar vitamin D3 kita harus cukup, ya. Kadar vitamin salah satu kulit kita itu adalah prekursor untuk membentuk mengubah vitamin D3, ya. Nah, itu contohnya misalnya dia dibantu dengan sinar matahari. Nah, kadar vitamin D3 yang kurang akan menimbulkan antibodi kulit, jadi kadar defensinya juga nggak bisa. Jadi kulit kita juga gampang terinfeksi, gampang terjadi infeksi daripada kulit, ya. Jadi kalau bisa minum vitamin D3 atau berjemurlah, walaupun tidak lama-lama, sepanjang ini juga bisa berbahaya, walaupun 5-10 menit tiap hari mesti. Jadi itu tipsnya ya dok, jadi untuk kita jangan takut matahari, ternyata itu penting untuk kesehatan kulit kita ya sobat. Oke dokter, ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya, tetapi kita sekarang harus menutup talk show kita hari ini. Nah, baiklah pendengar semuanya, perbincangan kita pagi ini memang sangat menarik ya. Namun saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Semoga talkshow saat ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan bagi para pendengar semua yang terlambat mendengar talkshow ini, dapat mengikuti dan melihat di channel YouTube Hotline 91,7 FM Lampung. Jangan lupa sobat untuk tetap melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Akhirnya saya Weti dan Dr. Natalia Wahyudi mohon undur diri. Rumah Sakit Immanuel mengasihi semua, melayani semua. Sampai jumpa.